langit, tapi di antara langit dan bumi bergantung-gantungannya salju, bintang-bintang, halilintar. Nah, semua itu sesuatu yang Allah ciptakan, letaknya di antara langit dan bumi, dan semua itu merupakan keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, keanehan-keanehan ciptaan Allah. Waqad asyara al-Quran ila jumlati dzalika, dan sungguh Al-Quran memberi isyarat kepada sejumlah yang demikian itu. Dan Al-Quran sudah memberikan isyarat, memberikan keterangan sejumlah daripada macam-macam keajaiban-keajaiban itu. Di dalam firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, dan tiada kami menciptakan biar Tuhan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan sesuatu di antara keduanya langit dan bumi, halilintar tadi, pasir, angin, salju, itulah izin main-main. Ini main-main. Nah, kita syahid, nah kita pikirkan lah izin ini. Allah menciptakan petir, ada main-main. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ada main-main Allah. Allah menciptakan angin, la'ibin, kata main-main. Dasar bujur Allah menciptakan bahwasanya angin itu sangat teramat, sangat luar biasa. Allah itu pada pernah main-main, kada pernah. Allah itu pada pernah bergaya-gaya, bersandar gurau, kada pernah Allah. Allah itu apabila menghadapi sesuatu benar dan jujur, ada pernah main-main. Kita hanya nampak main-main saja. Kita hanya nampak bina bergaya-gaya. Aku juga bergaya saja. Nah, kita nampak itu tujuh. Allah tak mau bergaya itu. Allah itu sesuatu yang pasti. Ada mau bergaya. Semua yang Allah ciptakan di antara langit dan bumi, la'ibin, bukan main-main. Hati-hati, ada main-main. Allah memberikan peringatan, ada main-main. Apabila Allah murka, Allah menyiksa, Allah kada peduli. Tapi kan bisa saja mungkin kasihan dia, kasihan ini. Ada orang misalnya hendak berhutang, harus kau bayar hutang, harus kau bayar, hendak berhutang bulan, kan dia dihutangi, jangan lagi dihutangi lagi, kalau sudah bayar dulu, bisa, kasihan dia, kasihan itu bisa kasihan tadi. Allah kan dia bisa kasihan. Allah itu apabila murka dengan seorang hamba, ada pernah lagi kasihan, ada pernah lagi peduli. Apabila Allah sudah memasukkan ke dalam neraka, ada peduli tiap nangis darah kita, Allah tak kira-kira lagi. Nah, jadi Allah itu ada main-main. Allah itu ada main-main besar bujur. Cuma yang kita syahid tidak lain adalah arti kata main-main ini. Apabila memandang ciptaan Allah, ingat di situ ada tanda kebesaran Allah. Di situ ada hikmah yang sangat luar biasa. Itu artinya ada main-main. Di situ ada hikmahnya, ada tanda-tanda kebesaran Allah, ada keajaiban-keajaiban, keanehan yang Allah ciptakan di sana. Wa hadza huwa alladzi bainahuma, dan ini adalah di antara langit dan bumi. Ini Imam Ghazali di antara langit dan bumi. Wa asyara ila tafsilihi bi mawadhi'i syatta, dan Allah mengisyaratkan kepada penjelasan ini secara terperinci pada tempat-tempat yang banyak di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran sangat banyak Allah dalil-dalil yang menceritakan masalah langit dan bumi. Itu hampir tiap-tiap surah ada yang membahas masalah langit dan bumi. Makanya di dalam Quran banyak benar masalah langit dan bumi tak ulang-ulang ayatnya. Cuma ujung-ujungnya yang berbeda kadang-kadang.
Haitsu qala ta'ala, sekira-kira Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, di antaranya was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardh, dan awan yang dikendalikan dan awan yang ditundukkan di antara langit dan bumi. Allah menciptakan awan dan awan itu ditundukkan oleh Allah, letaknya di antara langit dan bumi. Awan ada gugur-nya terkecuali Allah menghendaki. So awan bagaimana ia di atas. Kita tahulah misalnya benda anak di atas lepas gugur kita. Tapi kalau Allah mengandalkan awan di atas kada gugur, terkecuali Allah menghendaki gugur. Ya nang hujan hari. Jadi awan itu ditundukkan oleh Allah dan awan itu sangat taat kepada Allah. Apabila sampai waktunya ujar Allah Ta'ala turun, maka turunlah awan itu. Wa haitsu ta'arrada ra'da, dan sekira-kira Allah mendatangkan petir. Kadang-kadang bukan mendatangkan petir supaya nang hati kita ini lupa ingat dengan Allah. Ketika petir datang, lalu ujar kita auzubillahi minasyaitonir rajim. Ingat lawan Tuhan supaya hati kita nang lingah nang lalai ini kembali ingat kepada Allah, lalu didatangkan Tuhan, didatangkan Tuhan petir nang nyati, lalu kita tetap hati. Wal barqa, dan kilat, kita melihat kilat yang menyala itu apabila malam gelap kita jaraknya luar biasa, maka ada lawas. Nah itu pun merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ada kilat itu kita disuruh supaya ingat kepada Allah. Kebanyakan hati kita lupa kepada Allah, didatangkan Tuhan petir, didatangkan Tuhan kilat, hanya kita ingat, hanya ingat. Bukan dari ada ingat lawan Tuhan, ada tahu juga Tuhan, hanya ingat lawan Tuhan, hanya ingat kembali ingat lawan Tuhan. Itu karena sayang Tuhan jalannya, lupa ingat akan Tuhan, lupa diingat akan Tuhan. Bukan ada sayang, saya ada perlu lagi Tuhan, lupa sama lupanya Tuhan kan. Was-sahabi, dan awan, wal matari, dan hujan. Banyak Allah bila petir, awan, hujan di atas sana. Fa idza lam yakun laka haqqun min hadhihi jumlah, maka apabila engkau tiada mempunyai bahagian daripada ini jumlah. Apabila berbunyi petir, ya petir mana didengar. Apabila berbunyi angin bukan didengar. Nah apabila kayak itu ujar Imam Ghazali, ila antara al-matar bi ainika, selain engkau melihat hujan dengan mata engkau, melihat hujan ya lawan mata engkau sudah. Ingat lawan Tuhan. Wa tasma'u ra'da bi udunika, dan engkau mendengar petir dengan telinga engkau. Nah namun kayak itu ujar Imam Ghazali, beristilah Tuhan mendatangkan petir menyaring, yaitu kan ingat kepada Tuhan. Beristilah Tuhan mendatangkan kilat nang nyala, supaya sesudah kilat itu kita menyangka petirnya nyaring, lalu kita mengucap auzubillah, berlindung kepada Allah, yaitu pada ingat lawan Tuhan juga. 2 jam sudah hujan, ada ingat juga lawan Tuhan. Nah ujar Imam Ghazali, bahayanya bal-bahimatu syari'uka fi hadhil ma'rifah, maka binatang bersekutu sama dengan engkau. Maka kita ujar Imam Ghazali pada akan sama lawan ayam, pas sama lawan ayam kita. Apabila hujan pesawat 2 jam kali ingat lawan Tuhan, petir berbunyi, angin bertiup, kada ingat ke lawan Tuhan. Sampai mencangi hujan itu, hujan itu turun, ada yang halus, kadang-kadang juga Tuhan benar-benar turunnya, dan turunnya hujan itu ada menyatu, setetik berapa juta titik, ada bersatunya, tinggal ditinggal jatuhnya. Ada juga ingat lawan Tuhan, ada memikirkan berapa juta jumlah titikannya.
fartafid min khafidi alamil badani, maka naiklah dari alam binatang yang rendah. Nah, coba pengisijin belajar supaya naik daripada binatang yang rendah, yang kada pernah lupa dengan kada pernah ingat kawan Allah. Naik tinggal dikitan ila alamil mala'il a'la, kepada alam orang-orang yang tinggi yang mereka melihat sesuatu, hati mereka ingat terhadap Allah yang mengendalikan, yang menentukan sesuatu itu. Lalu hujan turun di dalam hati kita apa ya? Sampai sudah kehendak Allah hujan. Aku mengira tadi sudah hujan, ternyata kan hujan hari ditahan oleh Allah. Awan itu ditundukkan oleh Allah, dia tidak akan jatuh terkecuali Allah yang memerintahkan. Nah sekarang hujan berarti sudah kehendak Allah, berarti sudah Allah berkehendak, dan awan itu dijatuh ke permukaan bumi. Namun ingat kayak itu, jadi Imam Ghazali ambil kita kayak binatang. Apabila hati ingat terhadap Allah, apabila lupa ya kayak binatang mereka. Imam Ghazali jadi memandangkan kayak itu, kita menerima aja apa di sini. Lalu apa? Nah disuruh kita supaya berusaha ada ingat di ketika hari hujan itu. Pemulaannya kan ingat, di tangannya kan, di akhirnya kan. Jangan tadi ingat habis jumatan awal sampai untung tadi ingat lawan Tuhan yang mengendalikan, yang menentukan. Ampi hujan, ya Allah, kurun lihat ke atas awannya masih banyak, tapi ampi hujan, kian yang menahan pulang di atas. Itu artinya ingat terhadap Allah yang mengendalikan, yang menentukan kuasa. Ampi hujan, ampi air sudah. Ada kuning hati ingat tentang kebesaran Allah. Ada masih ada kuning-kuningnya kan nyaman. Ada jam-jamnya nyaman. Bukan ada jam-jam sampai selalu dari kuning pengunjung. Fakat fatahta ainaika, maka engkau telah membuka kedua mata engkau. Nah, apabila kita sudah ingat lawan Tuhan berarti sudah terbuka mata. Apabila ada ingat, izin mata mata, ada melihat, ada binatang berizin. Fadrak al-zahira, lalu kamu melihat zahirnya, lihati bujur-bujur zahirnya. Insya Allah ingat lawan Tuhan. Awak kita tidak lihati bujur-bujur awak kita ini. Tangan kita lihati bujur-bujur, betis kita lihati bujur-bujur, asal bujur melihati. Lalu mau memikirkan, yang timbul apa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Lihat aja tanganku yang benar, segala pokoknya ada, garis-garisnya ada. Coba tangan ada garis-garis baguslah. Licin tangan sempuan, cuma tangan atas sampai ke bawah licin saja. Terus diulahkan Tuhan garis-garis, lubang-lubang. Kirakan Tuhan menyuruh memikirkan itu supaya ingat lawan Allah. Apabila kita memandang Allah ini kada bujur-bujur memandang, kada mau ingat, bujur-bujur pandang. Kayak orang memandang bini yang jualan, bujur pandang. Hanya tahu lawan bunga lawan kadanya. Pandang satu mat bunga sudah nak. Kalau diperhati, macam-macam lagi lah. Kalau sudah diperhati, kekurangannya dan kelebihannya.
bisa mati akan turun mungkin bisa tuh mungkin bisa mati akan jujur dengarkan alhamdulillahirabbil alamin hati ya alhamdulillah juga ar-rahmanir-rahim hati ar-rahmanir-rahim juga itu kan bisa mati akan apa yang diucap hati mengiringi lebih hebat daripada itu apa yang diucapnya hatinya mengiyakan itu ada pembahasannya lain rahasia sebenarnya yang sebenarnya
Kita lihat misalnya di sungai, kita lihat halus benar guburnya itu. Sungai tadi kelihatan bumi-buminya sedikit rajin dengan air beruang-uang karena guburnya halus benar. Maju ulun halusnya gubur hujan kayak apa tuh kan? Maatur gitu. Saking halusnya, cuma masih kerasaan apabila memaknai Tuhan kita rajin. Kalau itu kan dari kerasaan dan menyebutkan Tuhan Allah. Nah terkadang seperti itu Allah menurunkan hujan halus. Wa huwa ma'arafawatihi, dan dia awan itu beserta kelembutannya. Lembut sebenarnya awan itu. Awan itu lembut, hamilun lil ma'isaqilah, tetapi ternyata awan itu membawa air yang berat. Ternyata awan itu air yang berat. Kalau gampangan pian hari hujan itu lah. Ulun nilai misalnya lah nang kadang-kadang hujannya sekali hujan 2 drum maaf pengaruhnya banyu nih. Banyu kan gugur di tanah. Ibak 2 drum hanya ulun soranganan 2 drum. Seandainya pian-pian berletaan sadem sarian misalnya hari hujan itu dikanai juga tiap-tiap rumah berapa drum. Anggaplah misalnya kecamatan di kurangnya 10.000 misalnya 10.000 drum. Mun 2 drum sekong baginya 20.000 drum. Allah Akbar. Beratnya itu awan. Padahal awannya lembut, tetapi awan itu adalah air yang sangat berat. Tetapi Allah dengan kekuasaan Allah mudah menahan awan yang ada di atas sana kada gugur, terkecuali Allah yang berkehendak. Puji Tuhan sampai waktunya gugur ya. Wa mumsikun lahu fi jawi sama, dan menahan bagi awan pada udara langit. Illa ya'tanallahu fi irsalil ma, melainkan bahwa sampai mengizinkan oleh Allah pada melepaskan air. Apabila Tuhan sudah mengizinkan untuk melepaskan air, ya hujan. Wa taqri'il qatrat, dan memotong-motong titisan-titisan sehingga awan yang gugur tadi menjadi air. Inya tak potong-potong menjadi setetes-tetes. Ula qatratin bil qadri alladhi aradahu Allah, akan tiap-tiap titisan dengan kadar yang menghendaki oleh Allah. Wa ala syukril ladzi sya'ahu, dan menurut bentuk yang diinginkan oleh Allah. Jadi sudah dikehendaki Allah, ya Allah hari ini hujan benar-benar sudah Allah itu memberi. Hari ini hujan halus-halus kadalabat cuma seharian. Ya nang seharian hujan rajin karena ditahan Tuhan banyak itu tunggal di kita gugurnya kadang-kadang kalampet sedikit, kadang-kadang kurang lambatnya, kadang-kadang hendak ampi hujan maka ada ampi masih ada lagi halus-halus ya nang sarianan hujan. Nah itu Allah sudah berkehendak seperti itu. Ada kala kita berkehendak seperti itu, kita misalnya banyak anak di tangan itu nanti baik ke atas gugurnya ada sama dengan gugur nang ciptaan Allah air hujan. Ada baik gugurnya, ada nang ganal, ada nang halus. Tetapi Allah itu rata. Apabila ganal halus, apabila halus berataan titisan-titisannya hujan. Nah, Imam Ghazali menyuruh kita supaya ingat kepada Allah, supaya jangan kita ini dikumpulkan beserta hubungan binatang-binatang. Artinya apa? Binatang itu diingat halunya. Namun kita ini asal mungkin juga pada ingat harus dalam semingguan misalnya. Ada aja ingat tentang kebesaran Allah ini. Mata memandang, awak kita merasakan, dirasa telinga mendengar. Semuanya itu Allah ciptakan supaya kita mengetahui tentang kebesaran Allah. Rasa kita minum merasa ingat dengan Tuhan yang memberi rasa. Dirasa di situ sebenarnya Tuhan menyuruh supaya ingat dengan Allah. Telinga mendengar. Fatara sahaba yurshiduma yarishu
terpisah, terpisah-pisah terpisahnya, makin banyak hujannya, makin banyak terpisahnya. La tudraku qatratun minha qatratun yang dia dapat diketahui titisan demi titisan itu daripadanya. Siapa yang tahu jumlahnya berapa titis? Hanya Allah yang mengetahui. Wala tatasilu wahidah bi ukhra, dan tiada berhubung titisan dengan yang lainnya. Ada hubung setetes, tetap setetes. Dua setetes yang lain di lain ukurnya. Ada pernah berhubung, ada pernah menyatu. Walaupun banyaknya kayak apa ukurnya. La yanzilu kullu wahidatin bil qadri alladhi usima laha ta'dilu anhu. Tetapi masing-masing titisan itu turun di jalan yang digariskan baginya, yang tiada bisa berpaling daripadanya. Apa yang sudah digariskan Tuhan kasih punya ukur. Nang satu bulu ada satu di, nang satu di ada satu bulu ukur. Semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita iman di dalam hati kita. Kemudian Ahmad bin Husain, ada wali Allah Ta'ala namanya Ahmad anak Husain. Annahu lamma sama kitab Zubat. Keramat Ahmad bin Husain ini bahwasanya manakala Sidin telah selesai, telah sempurna dikarangnya kitab Zubat. Sidin mengarang kitab, mengarangnya kitab Zubat dari awal sampai tuntung. Kalau sudah dikarang Sidin, ata bihi ilal bahri wa saqalahu fi hajarin al-qahu fi fa'lihi. Beliau pergi dengan membawa itu kitab ke lautan. Kitab yang sudah tuntung tadi dibawa Sidin ke lautan, dan beliau memberati itu kitab dengan batu. Kitab ini kali Sidin diberati Sidin dengan batu ganal. Beliau lemparkan itu kitab ke bawah dasar lautan. Kurangkan Sidin tinggalan kitabnya sampai ke bawah dasar lautan. Nah, ketika Sidin sudah melihat kitab itu di bawah lautan karena diberati batu, waqala, dan Sidin berkata, Allahumma in kana khalisan laka fawfirhu wa illa fathirhu. Dan ketika beliau melemparkan, beliau berkata, ya Allah, jika kitab ini pun mengarang ikhlas karena Engkau, nampakkanlah kitab itu, timbulkan kitab itu, jangan hancurkan kitab itu. Dan jikalau ada ikhlas, biarlah kitab itu tenggelam. Orang benerilah, orang beneri dites keikhlasan, dites kitab terbaik. Apabila tenggelam berarti kan ikhlas. Bila timbul itu budi-budi ikhlas kepada Allah. Orang beneri luar biasa, menantis keikhlasan. Jangan kita wani itu lah. Misalnya kita bisa duit, misalnya sembilan. Bujur-bujur ya Allah, orang ikhlas belum anak duit di atas asam nasi mulia. Menilang berarti ada ikhlas, ada hilang berarti ikhlas dia saya bawa dia. Wasaida bil qa'il bahri hatta sara ala wajhil ma'i, maka kitab itu naik dari dasar bawah laut sehingga sampai ke atas permukaan air. Maka ditinggal di pakai batu, sekalinya kitabnya naik ke atas dasar kadar. Nah, ini keramat daripada Ahmad bin Husain, diberikan oleh Allah Ta'ala Sidin ahli di dalam mengarang kitab, dan di dalam karangannya itu ikhlas karena Allah. Nah, itu ngarannya
banyu nang di bawah sumur itu naik ke atas, sampai ke atas tak kena airnya, gugur kata ke bawah kagak apa, mantung-mantung di atas, bobo sini, orang yang di sini boboan juga, tontong bobo, kemarajaan mau ila mahalihi, kemudian air sumur kembali turun ke bawah. Nah ini karamannya karaman. Air sumur kering di ludahi sidin, tipok bajunya naik ke atas. Karaman. Itu namanya karamat yang diberikan oleh Allah. Itu karamat Ahmad bin Abdul Rahman. Ingin sebulan siapa dulu? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan diberikan Allah as-salami keselamatan dunia dan yang berarti Bismillahirrahmanirrahim.